Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eno Aditiyas. NIM 2018 53019. Berikut untuk memenuhi mata kuliah Audit Sistem Informasi. Sebelumnya saya mohon maaf karena saya mengirimkan tugasnya terlambat. Pengendalian sistem informasi. Overview proses audit. Jadi di outputnya itu ada nilai maturity sama nilai rekomendasi. Kemudian di corporate frameworknya itu dari IT resource ke IT proses, kemudian ke business recruitment. Corporate sendiri terdiri dari 4 domain, yaitu planning, organization, acquisition, implementation, delivery support, dan monitoring evaluation. Pengendalian sistem informasi transaksi keuangan. Jadi sistem informasi yang digunakan untuk proses keuangan atau pendataan keuangan. Jadi sistem ini bisa berupa informasi akuntansi atau hanya sistem transaksi keuangan saja. Berbagai ancaman-ancaman, ada ancaman bencana alam seperti kebakaran, banjir, badai ataupun perang. Kemudian ada ancaman kesalahan pada software seperti kegagalan hardware atau kesalahan kerusakan sistem operasi ataupun fluktuasi listrik. Kemudian ada ancaman yang ketiga, ini ancaman yang tidak disengaja seperti kecelakaan ataupun kesalahan, kehilangan ataupun sistem yang tidak memenuhi kebutuhan perusahaan. Kemudian juga ada ancaman yang dilakukan secara sengaja, yaitu seperti sabotase dan penipuan komputer ataupun tindakan cybercrime. Mengapa ancaman-ancaman tersebut meningkat? Karena sistem client server itu mendistribusikan data ke banyak pemakai, jadi mereka lebih sulit untuk dikendalikan. Kemudian ada beberapa pengendalian internal seperti menjaga aset, memberikan informasi yang akurat, sampai dengan mendorong kesesuaian dengan kebijakan yang telah ditetapkan. Oke, pengendalian ada 4 prinsip keandalan sistem. 1, ketersediaan. 2, keamanan. 3, dapat dipelihara. 4, integritas. Kemudian ada beberapa prinsip-prinsip keandalan. 1, entitas mempunyai tujuan, kinerja, kebijakan, dan standar yang telah ditetapkan sampai ke entitas mengawasi sistem. Kemudian juga ada 3 kategori dasar: dokumentasi administratif, dokumentasi sistem, dan dokumentasi operasional. Kemudian ada ketersediaan, bisa dipahami sendiri, sampai dengan dokumentasi yang lengkap. Jadi perusahaan itu dapat mengembangkan dan memperbarui secara terus-menerus sistem keamanan mereka. Dapat diidentifikasi dengan beberapa pertanyaan seperti pertanyaan apa yang dibutuhkan, siapa, kapan, dan pada sistem yang mana informasi tersebut berada. Terima kasih. Pemisahan dan tugas sistem fungsi pertemuan 11. Jadi di pertemuan ini itu menjabarkan tentang informasi yang sangat terintegritas prosedur yang dahulu dilakukan oleh beberapa orang. Ada fungsi administratif, manajemen, pemakai user, analisis, pemrograman, operasi komputer, sampai ke pengendalian data. Kemudian mengizinkan seseorang untuk melakukan 2 atau lebih pekerjaan akan menghadapkan ke perusahaan pada kemungkinan terjadinya penipuan. Bagaimana keamanan akses secara fisik dapat dicapai? Menempatkan perlengkapan komputer di ruang terkunci. Pokoknya itu hak aksesnya itu cuma orang-orang tertentu saja, sampai bisa juga menggunakan sistem alarm keamanan. Apa saja pengendalian atas akses secara logis itu? Password, identifikasi melalui kepemilikan fisik seperti fingerprint ataupun face lock. Oke, bisa dipahami. 2, Caterpillar. Pengendalian yang membantu memastikan keterpeliharaan sistem adalah
mengembangkan proyek dan pengendalian akuisisi, perubahan pengendalian manajemen. Rencana-rencana tersebut mencakup beberapa elemen-elemen seperti rencana utama strategis, pengendalian proyek, jadwal pemrosesan data, pengukuran kinerja, peninjauan pasca implementasi. Perubahan pengendalian manajemen mencakup hal-hal berikut: peninjauan secara berkala, semua permintaan diserahkan ke dalam format yang baku, pencatatan peninjauan sampai ke penilaian dampak perubahan. Kemudian bisa dipahami, ada beberapa sumber data pengendalian, desain formulir, pengujian urutan nomor formulir, dokumen berputar, dan pembatalan dan penyimpanan dokumen, otorisasi sampai ke verifikasi kunci. Berapa bisa dipahami. Dalam pengendalian transmisi data itu ada beberapa prosedur pengendalian. Satu, akses fisik ke fasilitas network harus dikendalikan secara ketat. Kemudian ada identifikasi elektronik harus diwajibkan untuk semua terminal network. 3, prosedur pengendalian akses logis yang ketat sampai dengan enkripsi yang harus digunakan untuk pengamanan data disimpan serta data yang dikirim. Kemudian ada rincian semua transaksi harus dicatat dan ditinjau ulang agar mengetahui jika ada transaksi yang tidak valid. Bagaimana keamanan akses secara fisik dapat dicapai? Menempatkan perlengkapan komputer di ruang terkunci. Pokoknya itu hak aksesnya itu cuma orang-orang tertentu saja, sampai bisa juga menggunakan sistem alarm keamanan. Apa saja pengendalian atas akses secara logis itu? Password, identifikasi melalui kepemilikan fisik seperti fingerprint ataupun face lock. Bisa dipahami. 2, Caterpillar, pengendalian yang membantu memastikan keterpeliharaan sistem adalah mengembangkan proyek dan pengendalian akuisisi, perubahan pengendalian manajemen. Rencana-rencana tersebut mencakup beberapa elemen-elemen seperti rencana utama strategis, pengendalian proyek, jadwal pemrosesan data, pengukuran kinerja, peninjauan pasca implementasi. Perubahan pengendalian manajemen mencakup hal-hal berikut: peninjauan secara berkala, semua permintaan diserahkan ke dalam format yang baku, pencatatan peninjauan sampai ke penilaian dampak perubahan. Kemudian bisa dipahami, ada beberapa sumber data pengendalian, desain formulir, pengujian urutan nomor formulir, dokumen berputar, dan pembatalan dan penyimpanan dokumen, otorisasi sampai ke verifikasi kunci. Berapa bisa dipahami. Dalam pengendalian transmisi data itu ada beberapa prosedur pengendalian. Satu, akses fisik ke fasilitas network harus dikendalikan secara ketat. Kemudian ada identifikasi elektronik harus diwajibkan untuk semua terminal network. 3, prosedur pengendalian akses logis yang ketat sampai dengan enkripsi yang harus digunakan untuk pengamanan data disimpan serta data yang dikirim. Kemudian ada rincian semua transaksi harus dicatat dan ditinjau ulang agar mengetahui jika ada transaksi yang tidak valid.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eno Aditya, NIM 2018-53019. Berikut untuk memenuhi mata kuliah Audit Sistem Informasi. Sebelumnya saya mohon maaf karena saya mengirimkan tugasnya terlambat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eno Aditya, NIM 2018-53019. Sebelumnya saya mohon maaf karena saya mengirimkan tugasnya terlambat. Bagaimana keamanan akses secara fisik dapat dicapai? Menempatkan perlengkapan komputer di ruang terkunci. Pokoknya itu hak aksesnya itu cuma orang-orang tertentu saja, sampai bisa juga menggunakan sistem alarm keamanan. Apa saja pengendalian atas akses secara logis itu? Password, identifikasi melalui kepemilikan fisik seperti fingerprint ataupun face lock. Oke, bisa dipahami. 2. Caterpillar. Pengendalian yang membantu memastikan peliharaan sistem adalah mengembangkan proyek dan pengendalian akuisisi, perubahan pengendalian manajemen. Rencana-rencana tersebut mencakup beberapa elemen-elemen seperti rencana utama strategis, pengendalian proyek, jadwal pemrosesan data, pengukuran kinerja, peninjauan pasca implementasi. Perubahan pengendalian manajemen mencakup hal-hal berikut: peninjauan secara berkala, semua permintaan diserahkan ke dalam format yang baku, pencatatan peninjauan sampai ke penilaian dampak perubahan. Kemudian bisa dipahami. Ada beberapa sumber data, identitas pengendalian, berdasarkan formulir, pengujian urutan nomor formulir, dokumen berputar, dan pembatalan dan penyimpanan dokumen, otorisasi sampai ke verifikasi kunci. Berapa bisa dipahami. Dalam pengendalian transmisi data itu ada beberapa prosedur pengendalian. 1. Akses fisik ke fasilitas network harus dikendalikan secara ketat. Kemudian ada identifikasi elektronik harus diwajibkan untuk semua terminal network. 3. Prosedur pengendalian akses logis yang ketat sampai dengan enkripsi yang harus digunakan untuk pengamanan data. SaaS atau Software as Service adalah perangkat lunak yang menjadikan sebagai layanan yang bersifat online. Contoh dari SaaS sendiri yaitu Microsoft Office, Software as Service atau SaaS adalah perangkat lunak yang dijadikan sebagai layanan yang bersifat online. Contoh dari SaaS itu sendiri adalah Microsoft Office, Google Drive, Dropbox. SaaS sendiri memudahkan kita dalam melakukan aktivitas sehari-hari. SaaS juga bisa diakses melalui browser dengan menggunakan akun pada aplikasi tersebut. Alih-alih setiap pengguna harus menginstal perangkat lunak di komputer, mereka dapat mengakses komputer, program melalui internet. Penyedia layanan AS juga sudah menjamin ketersediaan dan reliabilitas aplikasi, sehingga pengguna bisa langsung menggunakan tanpa harus mengeluarkan biaya atau membeli lisensi. Ada beberapa karakteristik software as service atau SaaS, yaitu 1. Kustomisasi mudah, multi-arsitektur, akses lebih baik, dikelola dari lokasi pusat, dapat diakses melalui internet, dan pengguna layanan tidak bertanggung jawab atas pembaruan perangkat keras ataupun perangkat lunak. Pemisahan dan tugas sistem fungsi pertemuan 11. Jadi di pertemuan ini itu menjabarkan tentang informasi yang sangat terintegritas prosedur yang dahulu dilakukan oleh beberapa orang.